Shalom, salam sehat. Salam jumpa kembali bersama Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah, kilometer 24, Balikpapan, dalam doa malam bersama dan sapaan kasih Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi 6 Mei 2020. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Sebelum kita membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu ya Tuhan buat kami semua, sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Buka akal dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti tentang arti dari firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia 23 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka.
Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Tema kita pada malam hari ini dari pembacaan kita adalah Tuhanlah memilihmu menjadi pemimpin. Puang tu umpileiko mendadi tositoe topon. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu harapan kita terhadap seorang pemimpin adalah memiliki pribadi yang bijaksana dan menjalankan tugas kepemimpinannya. Walaupun demikian, tidak jarang kita kecewa karena pemimpin yang telah kita pilih sering tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Yeremia bernubuat dan menegur pemimpin-pemimpin Yehuda sebagai gembala yang jahat yang telah mencerai-beraikan domba-domba Allah, yaitu umatnya. Oleh karena tindakan mereka itu, Allah akan menghukum mereka karena mereka telah gagal menjadi gembala yang baik. Mereka tidak hanya membiarkan kambing dombanya tercerai-berai dan tersesat, tetapi para gembala itu juga menggiring mereka untuk menjalani hidup yang sesat dan tercela di hadapan Allah. Nubuat Yeremia kemudian berlanjut pada rencana pemulihan umat Tuhan yang telah tercerai-berai oleh karena ulah pemimpin atau gembala-gembala yang tidak setia. Tuhan sendiri yang akan turun langsung untuk mengumpulkan kembali kawanan kambing dombanya yang telah tercerai-berai. Kemudian ia akan memilih dan mengangkat gembala-gembala yang baru yang akan memimpin mereka dan tidak lagi tercerai-berai. Tuhan juga menjanjikan seorang raja yang berasal dari tunas Daud yang akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Ibu bapak beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan mempercayakan bagi kita suatu jabatan sebagai seorang pemimpin, jadikanlah Yesus sebagai teladan dalam kepemimpinan kita, membawa anggota kepada tujuan yang Allah sudah tentukan. Jadilah pemimpin yang senantiasa takut akan Tuhan, karena segala sesuatu diatur dan dipilih oleh-Nya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta
utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih buat kami semua, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memperdengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Terima kasih atas berita firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Semoga berita firman-Mu ini boleh menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Kami datang berdoa pada malam hari ini buat kami semua jemaat cabang kebaktian kilometer 24 di tempat ini ya Tuhan, keluarga lepas keluarga. Kiranya Engkau tetap memberkati kami, melindungi kami ya Tuhan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh dimampukan, disehatkan, dikuatkan untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Berkatilah usaha-usaha yang kami lakukan di dalam menyambung kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya itu berkenan di hadapan hadirat-Mu, berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa buat orang-orang yang kami sayangi yang tidak bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau menyayangi mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa buat negara, bangsa kami ya Tuhan, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang sekarang ini sedang merasakan kecemasan ya Tuhan, kekhawatiran ya Tuhan akan adanya wabah penyakit COVID-19. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa di dalam kuasa nama-Mu ya Tuhan, kami selalu dilingkupi oleh kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai dan melindungi kami setiap harinya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit yang akan menggerogoti tubuh kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau yang mengizinkan penyakit ini terjadi ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau pula yang akan menyelesaikannya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa buat orang-orang yang berada di garda depan ya Tuhan, para medis, dokter, perawat ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka di dalam kecemasan mereka, di dalam kekhawatiran mereka. Mereka selalu setia untuk merawat penderita COVID-19 sampai mereka merasakan kesehatan. Memberkati mereka ya Tuhan, memberikan ketabahan, kesabaran buat mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu, dan dari dalamnya nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari pusat, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan akal pikiran yang sehat ya Tuhan, sehingga mereka boleh memikirkan kehidupan negara ini, sehingga kami boleh rakyat boleh merasakan rasa nyaman dan aman berada di negeri ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, karena kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Inilah doa kami, seluruh sembahyang kami ya Tuhan. Terimalah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa
bersarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Demikianlah doa malam kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Shalom.